Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Mantap sekali. Semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Hari ini kita sudah masuk ke tema baru, nak. Tema 5 dan subtema 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama dulu ya, nak, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan orang sekeliling kita. Mengangkat kedua tangannya, membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuhni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Amin. Semoga pelajaran hari ini kita dapat terima dengan baik ya, nak. Hari ini kita sudah masuk ke tema 5 dan subtema 4. Tema 5 tentang apa sih, nak? Tentang pengalamanku. Subtema 4 tentang pengalamanku di tempat wisata. Sekarang Bu Dana mau tanya nih, siapa yang di sini pernah ke tempat wisata? Angkat tangannya. Mana? Bu Dana nggak lihat. Oh, banyak banget ya yang pernah ke tempat wisata. Kalau Bu Dana pernah ke tempat wisatanya ke Kebun Raya Bogor. Kalau kalian kemana aja? Ke Taman Safari. Seru juga ya ke Taman Safari. Lalu kemana lagi, nak? Ke pantai. Wah, ada yang pernah ke gunung. Waduh, hebat-hebat banget anak-anak ya. Berarti anak-anak semua di sini rata-rata udah sering pergi berwisata ya, nak. Nah, biasanya kalau kita pergi ke tempat wisata, kita melihat banyak-banyak hal di sana. Nah, contohnya waktu Bu Dana ke Kebun Raya Bogor, Bu Dana melihat banyak pohon-pohon, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, kira-kira pohon itu bisa nggak ya diukur? Bisa nggak, nak? Bisa dengan menggunakan alat ukur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satuan baku ya, nak. Nah, di sini Bu Dana ada contoh alat ukur nih, nak. Ini ada apa nih? Ada yang tahu nggak namanya apa nih? Kelihatan nggak nih? Ini apa namanya, nak? Ini namanya penggaris. Ini bisa kita gunakan untuk mengukur tinggi spidol juga bisa nih, nak. Tuh, untuk mengukur tinggi spidol ya, nak. Tingginya berapa nih? 14 cm. Nah, di sini Bu Dana juga ada contoh alat ukur meteran kain. Nih, nak, meteran kain ya, nak. Ini bisa digunakan untuk mengukur kain ya, nak. Kalau misalnya membuat baju, diukur dulu nih panjang kainnya berapa dengan menggunakan meteran ini, nak. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran satuan baku ya, nak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satuan baku ya, nak. Satuan baku di situ ada kilometer, terus ada hektometer, ada dekameter, ada meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Pinter. Nah, Bu Dana mau tanya nih, kalau naik satu tangga dibagi apa dikali ya? Dibaginya berapa sih, nak? Dibaginya 10. Kalau turun dibagi apa dikali ya, nak? Dikalinya berapa, nak? 10. Nah, coba Bu Dana mau tanya nih, kalau misalnya Bu Dana punya 500 cm ke meter, itu naik apa turun ya? Sentimeter ke meter. Naik. Nah, kalau naik berarti naiknya berapa tangga, nak? 2. Berarti 500 cm ke meter dibagi berapa, nak? Dibagi 100, yaitu 5 meter. Nah, sekarang Bu Dana punya 6 meter nih, nak. 6 meter Bu Dana mau jadiin ke sentimeter. Turun apa naik, nak? Turun. Kalau turun dikali berapa, nak? Turunnya berapa tangga tuh, nak? 2. Nah, berarti dikali berapa, nak? 100. Berarti 600 cm. Sampai sini paham, nak? Oke, kalau sudah paham, silakan dibuka bukunya halaman 91. Soal nomor 3.
Sekarang Budana bacakan ya soalnya. Nina mempunyai pita merah sepanjang 175 cm dan pita putih sepanjang 230 cm. Berapakah panjang pita jika disambung? Nah, kira-kira ini penyelesaiannya ditambah apa dikurang ya? Ditambah, karena ditanya berapakah panjang pita jika disambung. Nah, untuk soal cerita harus menggunakan diketahui, ditanya, dan dijawab ya nak. Nah, nih contohnya nih penyelesaiannya. Pita merah 175 cm. Diketahuinya pita putih 230 cm. Ditanyanya berapa panjang pita jika disambung, dan lalu dijawab ya nak. 175 cm plus 230 cm adalah 405 cm. Ini tidak perlu diubah ke meter lagi ya nak, karena ditanyanya tidak ada yang berbeda, jadi sama yang dicarinya tetap centimeter. Oke. Untuk soal nomor 2, Doni mempunyai tali sepanjang 235 cm dan tali Made lebih panjang 65 cm dari Doni. Nah, berapakah panjang tali Doni dan Made jika disambung? Nah, kira-kira ini penyelesaiannya ditambah apa dikurang nak? Ditambah, pinter. Nah, ini untuk penyelesaian soal tali Doni dan tali Made ya nak. Diketahui tali Doni 235 cm karena tali Made lebih panjang 65 cm, berarti 235 cm ditambah 65 cm sama dengan 300 cm. Ditanyanya berapakah tali Doni dan Made jika disambung? Berarti 235 cm plus 300 cm sama dengan 500 cm. Oke, sampai sini paham nak? Kalau sudah paham, kita bahas ke soal berikutnya ya nak. Untuk soal berikutnya silakan dibuka halaman 100. Soal nomor 2 bagian A. Tinggi bayi jerapah sekitar 180 cm dan tinggi jerapah dewasa mencapai 5 meter dan 50 cm. Pertanyaannya, berapa selisih tinggi bayi jerapah dan jerapah dewasa? Oke, untuk penyelesaiannya, diketahui tinggi bayi jerapah 180 cm dan tinggi jerapah dewasa 5 meter plus 50 cm. Karena ini ada meternya, berarti harus dijadikan ke cm dulu ya nak. Meter ke centimeter, turun apa naik tangganya nak? Turun. Kalau turun dikali apa dibagi ya? Dikali kalau 2 tangga berapa nak kalinya? Dikali 100, berarti 5 kali 100 500. Berarti di sini penyelesaiannya 500 plus 50 cm sama dengan 550 cm. Oke. Untuk ditanyanya berapa selisih bayi jerapah dan jerapah dewasa? Selisih, kalau selisih berarti dikurang ya nak. Oke, dikurang. Jawabannya 550 cm dikurang 180 cm, yaitu hasilnya 370 cm. Oke, untuk soal yang B, ada bangku merah dan bangku hijau. Panjang bangku merah 105 cm, panjang bangku hijau 57 cm. Nah, jika bangku merah dan bangku hijau digabung, berapakah panjang bangku tersebut? Berapa nak? Ini kalau digabung berarti gimana penyelesaiannya nak? Ditambah, pinter. Nah, ini untuk penyelesaian soal yang B ya nak. Diketahui bangku merah 105 cm dan bangku hijau 57 cm. Pertanyaannya, berapa panjang bangku jika digabung? Jawabannya 105 cm plus 57 cm sama dengan
162 cm. Sampai sini paham, Nak? Oke, kalau sudah paham, Bu Dana ingatkan sekali lagi ya, Nak. Untuk setiap soal cerita harus menggunakan diketahui, ditanya, dan dijawab. Tidak boleh langsung dijawab saja ya, Nak. Bagaimana, Nak? Sudah paham tentang satuan baku? Oke, kalau sudah paham, kita akan mereview kembali tentang Pancasila ya, Nak. Bu Dana mau dengar nih, anak-anak masih hafal nggak sih isi-isi Pancasila? Pancasila yang pertama bunyinya apa, Nak? Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa sih, ada yang tahu nggak? Bintang, pinter. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa, Nak? Rantai, pinter. Kalau yang 3 bunyinya apa, Nak? Persatuan Indonesia. Nah, simbolnya apa sih Persatuan Indonesia itu? Pohon beringin, pinter. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Simbolnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Kepala banteng, pinter. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa sih? Ada yang tahu nggak ya? Padi dan kapas, pinter. Alhamdulillah, anak-anak masih ingat ya bunyi sila Pancasila. Oke, sekarang Bu Dana mau tanya nih, bagaimana sih cara menerapkan Pancasila pertama di dalam lingkungan sehari-hari? Cara menerapkan Pancasila pertama yaitu dengan menghormati teman yang sedang beribadah. Yang kedua yaitu bertindak adil tanpa membeda-bedakannya. Yang ketiga yaitu menghargai dan menghormati kebudayaan daerah lain. Untuk menerapkan Pancasila keempat yaitu melakukan kegiatan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Yang kelima yaitu dengan cara tidak boleh bertindak semena-mena. Nah, sampai sini paham, Nak, tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sehari-hari. Dan simbol-simbolnya sudah pada tahu kan ya, Nak? Dalam Pancasila itu ada apa aja? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya ya, Nak. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas tentang kalimat permintaan maaf dan tolong. Kenapa sih kita harus tahu cara membuat kalimat permintaan maaf dan tolong? Karena bila kita melakukan kesalahan, kita harus mengucapkan kalimat maaf. Dan apabila kita memerlukan pertolongan, kita juga harus mengucapkan tolong ya, Nak. Agar orang yang kita minta tolong lebih merasa dihargai. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih apabila sudah dibantu. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat permintaan tolong dan permintaan maaf ya, Nak. Nomor 1 yaitu, Dita, bisakah kamu menolong ibu membawakan tas ini? Ini contoh kalimat permintaan tolong. Nomor 2, saya berharap kamu dapat memaafkan kesalahanku. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat permintaan maaf ya, Nak. Nah, anak-anak di rumah Bu Dana yakin kalian bisa lebih lagi dalam membuat kalimat permintaan maaf dan tolong di rumah ya, Nak. Oke anak-anak, sampai sini paham dengan pelajaran yang telah Bu Dana berikan. Hari ini kita sudah mempelajari tentang satuan baku, terus sila-sila Pancasila, simbolnya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan membuat kalimat permintaan maaf dan permintaan tolong. Oke, semoga anak-anak di rumah dapat memahami materi yang Bu Dana berikan hari ini ya. Kurang lebihnya Bu Dana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.